Jauh dari surga, kekerasan negara dan pemberontakan di Papua Barat oleh Jean Philippe Stone pada tanggal 27 April. Union of Catholic Asian News melaporkan bahwa separatis yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Provinsi Papua Indonesia membunuh seorang pekerja konstruksi. Kemungkinan besar sebagai tanggapan atas pasukan keamanan yang membunuh seorang komandan OPM beberapa hari sebelumnya. Pastor John Bunai, Koordinator Jaringan Perdamaian Papua, khawatir bahwa warga sipil membayar harga yang mengerikan untuk pemberontakan yang meningkat dengan cepat. Alih-alih menanggapi dengan investigasi yang cermat, pembunuhan ini akan memaksa pasukan keamanan Indonesia untuk melakukan pembalasan kolektif. Pada Desember tahun 2018, setelah anggota sayap bersenjata OPM menangkap dan membunuh pekerja konstruksi Indonesia di Nduga, personel militer membakar rumah-rumah penduduk setempat, membuat ratusan warga sipil mengungsi. Menargetkan non-kombatan dan membunuh puluhan orang. Ilmuwan politik Hippolytus Wangge berpendapat bahwa strategi ini hanya mengasingkan orang Papua Barat dan mengingatkan mereka akan perjuangan mereka yang tampaknya tak ada habisnya untuk membebaskan diri dari dominasi asing. Sejak akhir abad ke-19, orang Papua telah mengalami penderitaan yang tak terbayangkan di tangan berbagai rezim. Cultural Survival mengatakan bahwa imperialis Belanda, sementara mengklaim menghormati hukum internasional di Den Haag, meluncurkan ekspedisi militer hukuman di daerah pedesaan Papua Barat antara tahun 1907 dan 1915. Antropolog dan penjelajah seperti Luigi De Albertis muncul dari hutan dengan kepala terpenggal. Orang Papua diawetkan dalam toples seperti tanaman. Polisi Belanda, setelah mendapatkan kendali penuh atas West Papua, menolak untuk melatih orang-orang Papua yang direkrut karena mereka tidak menganggap mereka sebagai manusia. Setidaknya tidak sebagai manusia seutuhnya, menurut Jurriaan Koning. Penjajahan bertahap Indonesia di Papua Barat sejak tahun 60-an juga sangat kejam. Kel Anderson mengatakan bahwa orang Indonesia, seperti mantan penguasa Belanda mereka, menganggap orang Papua sebagai orang liar primitif yang menghambat kemajuan modernitas yang tak terhindarkan, yaitu eksploitasi cadangan minyak dan tembaga yang melimpah di Papua Barat. Setiap kali orang Papua mencoba melawan skema transmigrasi Jakarta, yang membanjiri ribuan pemukim Jawa ke Papua Barat dan mengubah penduduk asli menjadi minoritas di wilayahnya sendiri, militer Indonesia bereaksi dengan kekerasan yang ekstrim dan tanpa pandang bulu. Para sarjana di Yale Law School menyusun studi yang memberatkan tentang perilaku biadab Tentara Nasional Indonesia. Pada Mei tahun 1970, misalnya, tentara menembak seorang penduduk desa yang sedang hamil, membedah janinnya, dan memperingatkan para penonton yang ketakutan bahwa militer membantai 500 orang Papua di distrik tersebut. Jakarta akhirnya menyimpang dari pengerahan pasukan skala besar dan mengandalkan cara yang lebih halus untuk memusnahkan orang Papua yang tidak kooperatif. Pihak berwenang Indonesia memberikan persembahan perdamaian, yang dicampur dengan penyakit mematikan dan sangat menular seperti sistiserkosis kepada orang Ekari. Dan sementara klinik kesehatan masyarakat sering menolak untuk membagikan kontrasepsi oral kepada wanita asli Dani, mereka dengan bersemangat menyuntik mereka dengan obat sterilisasi berbahaya seperti Depo-Provera.
Di Amerika, pakar studi etnis Bayan Abusnaineh mengatakan bahwa rumah sakit memberikan Depo-Provera kepada wanita kulit hitam dan penyandang cacat sebagai metode pengendalian populasi. Australia juga terlibat dalam penindasan menghancurkan nasionalisme West Papua di Jakarta. Komisi Hak Asasi Manusia Asia melaporkan pada tahun 2013 bahwa Canberra memasok helikopter Iroquois ke militer Indonesia pada akhir tahun 70-an, yang menggunakannya untuk menembaki desa-desa dan merobohkan warga sipil tak berdosa di dataran tinggi tengah yang terpencil di Papua Barat. Personel Angkatan Udara Australia berpartisipasi dalam latihan pemetaan bersama rekan-rekan Indonesia di Papua Barat pada saat itu. Bom napalm dan klaster memusnahkan seluruh komunitas ketika tentara Indonesia melemparkan orang Papua ke dalam sumur, merebus atau mengubur tersangka pemberontak hidup-hidup, menyiksa korban dengan pisau cukur, dan memaksa orang memakan kotoran mereka sendiri. Pejabat di Canberra membantah memiliki informasi tentang keterlibatan Australia dalam kejahatan ini. Namun Resimen Australian Special Air Service (SAS) masih melakukan latihan anti-teroris dengan pasukan Kopassus Indonesia, sebuah unit yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk memata-matai dan melecehkan aktivis politik dan agama Papua yang damai daripada menangkap separatis bersenjata di OPM. Menurut Human Rights Watch, jurnalis investigasi Peter Kronau menekankan bahwa pelatihan anti-teror SAS termasuk kursus serangan helikopter dan latihan senjata khusus. Kopassus dapat dengan mudah menggunakan kembali taktik ini untuk operasi kontra pemberontakan brutal di Papua Barat. Selain itu, Sarjana Japtimmer mencatat bahwa Kopassus mengizinkan milisi fundamentalis Islam seperti Laskar Jihad (LJ) hingga dibubarkan selama perang melawan teror, untuk menimbulkan kekacauan dan perpecahan di antara penduduk Papua Barat yang mayoritas beragama Kristen. Anggota LJ yang fanatik membuka kantor di beberapa kota di Papua, menggelar aksi unjuk rasa yang provokatif, dan secara umum meneror orang Papua setempat, sangat memuaskan pihak berwenang di Jakarta. Kopassus bahkan mungkin telah menularkan teknik mematikan yang dipelajarinya dari SAS Australia kepada sekutunya di Laskar Jihad. Terlepas dari amukan Jakarta selama beberapa dekade di Papua Barat, Australia tidak menunjukkan tanda-tanda memutuskan hubungan luasnya dengan unit polisi Jakarta yang bersalah atas pelanggaran berat. Meskipun Polisi Federal Australia bersikeras bahwa itu menyampaikan program pelatihan dengan cara yang mencerminkan dan mendukung dukungan kuat Australia terhadap hak asasi manusia, menurut ABC News. Pengamat di lapangan memohon untuk berbeda. Polisi cenderung memiliki lebih banyak kesamaan dengan regu kematian daripada lembaga penegak hukum biasa. Tim Advokasi Papua Barat mengungkapkan pada tahun 2014 bahwa militer Indonesia mengalihdayakan aparat represifnya kepada polisi di Densus Detasemen 88. The Solomon Star menuduh bahwa Densus 88 membunuh Mako Tabuni, seorang pemimpin terhormat Komite Nasional Papua Barat, sebuah organisasi pro-kemerdekaan yang damai. LSM Indonesia seperti Kontras juga menerbitkan laporan yang mengungkap maraknya penggunaan kekerasan fisik dan penahanan sewenang-wenang oleh detasemen tersebut. Jika Jakarta berharap untuk meredakan permusuhan yang membara antara orang Indonesia dan orang Papua, seharusnya Jakarta mempertimbangkan untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
sejarawan, ilmuwan politik, dan sarjana hukum seperti Paul Antonopoulos, Drew Cattell, Elizabeth Brundige, dan Xiang Yuan semuanya setuju bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pembunuhan sekitar 500.000 orang Papua sejak tahun 1969. Jakarta tidak dapat mengabaikan atau meremehkan catatan genosida ini lagi. Tentara Indonesia menghancurkan banyak nyawa dan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Aktivis dan pengacara Papua harus melihat kebenaran dan proses rekonsiliasi yang sedang berlangsung di Aceh untuk mendapatkan inspirasi. Perjanjian Helsinki tahun 2005 mengakhiri perang 30 tahun Jakarta melawan Gerakan Aceh Merdeka. Sama seperti di Papua Barat, tentara Indonesia melakukan kekejaman keji dan membunuh ribuan warga sipil untuk memadamkan pemberontakan ini. Perjanjian tersebut mewajibkan kedua belah pihak untuk bekerja sama dengan Komisi Kebenaran untuk menghilangkan permusuhan dan ketidakpercayaan yang masih ada. Perjanjian Helsinki berisi banyak ketentuan yang dapat berfungsi sebagai cetak biru untuk penyelesaian perdamaian yang tahan lama di Papua Barat. Ini memutuskan bahwa Jakarta harus memberikan amnesti kepada pemberontak yang dipenjara, mendemobilisasi separatis, menarik pasukan keamanan Indonesia, mengintegrasikan kembali pejuang ke dalam masyarakat melalui program kerja dan magang, menerapkan reformasi kelembagaan sistemik untuk memulihkan supremasi hukum, dan memungkinkan orang Aceh untuk membuat partai politik mereka sendiri, tanpa gangguan. Namun, pakar keadilan transisional Galuh Wandita memperingatkan bahwa Komisi Kebenaran Aceh cacat. Komisi tersebut tidak memiliki yurisdiksi untuk mengambil bukti atau mengumpulkan kesaksian dari orang dan organisasi di luar Aceh. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua Barat, TRC, yang benar-benar holistik harus menghindari jebakan ini dengan segala cara. Kegiatan pertambangan dan penebangan perusahaan Amerika seperti Freeport atau Scott Pepper memindahkan suku-suku Papua ke garis pantai yang dilanda penyakit. Mempromosikan ekonomi perkebunan yang merampas hak-hak orang Papua, praktik budidaya tradisional mereka, dan membuang limbah beracun ke sungai. Kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki ini merupakan bukti bahwa perusahaan asing bekerja sama dengan Jakarta dengan sengaja memaksakan kondisi kehidupan yang diperhitungkan untuk menghancurkan penduduk asli Papua Barat sebagai sebuah kelompok. Selain itu, seperti yang direkomendasikan oleh Lowy Institute, KKR Papua Barat harus memasukkan kebiasaan rekonsiliasi Melanesia yang jelas. Sosiolog Marcus Campbell banyak menunjukkan bahwa sebelum kedatangan misionaris Kristen, upacara pemberian hadiah ritual memperbarui hubungan harmonis antara suku-suku yang bertikai dan merupakan kunci untuk memahami pembangunan perdamaian dalam masyarakat Melanesia. Grup Tombak Melanesia, yang terdiri dari Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kanaks Kaledonia Baru, bahkan dapat mengirim kepala adat atau tetua ke Papua Barat sebagai konsultan selama proses KKR. Sayangnya, pihak berwenang di Papua Nugini dan Fiji saat ini tidak mungkin ambil bagian dalam upaya ini. Port Moresby dan Suva tidak akan mengorbankan perdagangan yang menguntungkan atau kesepakatan bantuan pembangunan dengan Indonesia untuk membela hak penentuan nasib sendiri West Papua. Akhirnya, mengingat sejarah resolusi konflik di Pasifik, Selandia Baru dapat memainkan peran penting dalam menengahi perdamaian di Papua Barat.
Jurnalis Mark Scott mencatat bagaimana diplomat Kiwi dan tentara tak bersenjata membantu mengakhiri pengepungan tanpa henti di Bougainville di Papua Nugini pada akhir tahun 90-an. Wellington bahkan memberikan dukungan logistik dan keamanan yang vital selama referendum kemerdekaan Bougainville pada 2019. Selandia Baru yang ingin mengerahkan kekuatan lunaknya di pulau-pulau Melanesia tidak dapat menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang gencarnya di Papua Barat. Intervensi Kiwi dapat memperkuat posisi Wellington di wilayah tersebut dan berpotensi meletakkan dasar bagi otonomi Papua Barat, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Penulis adalah lulusan dengan gelar PhD dalam sejarah modern dari Universitas Oxford. Dia memiliki minat yang besar dalam hubungan internasional, resolusi konflik, hak asasi manusia, dan pemeliharaan perdamaian. DTPNPB News melaporkan.